Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, kita bertemu kembali untuk beribadah hari ini kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, agar hari ini kita semua dapat merasakan lawatan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita awali ibadah ini dengan doa Bapak Ibu. Ya Bapak, terima kasih pada hari ini kami semua bisa berkumpul kembali bersama Tuhan tempat ini untuk mengikuti ibadah raya pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mengurapi kami semua sehingga kami mengerti apa isi hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami membawa pujian dan sembah kami Tuhan. Kami katakan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkaulah anugerah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku
karena Engkau Allah yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Inilah setiap kerinduan kami, Tuhan. Kami hadir di tempat ini, Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah tujuan kami, Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami mau mengasihi-Mu dan tujuan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, serta seumur hidup kami untuk melekat kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Walaupun kami berada di mana saja Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menyertai kami Tuhan dalam penyampaian firman-Mu. Dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, berkati dan firman yang disampaikan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Serta mampukan setiap kami untuk dapat merenungkan dan melakukan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi ini firman Tuhan akan dilayani Ibu Lisa. Waktu kami persilakan. Mari saudara, kita akan berdoa dulu. Kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Allah Roh Kudus, kami mengundang-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah penolong, pelindung, dan pemimpin kami. Sampaikan Tuhan sabda-Mu pada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan urapilah jemaat-Mu Tuhan, yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah, bimbinglah Tuhan, saat ini sampai selesainya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, jemaat yang saya kasih. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 8 dengan tema doa dengan teguh. Kita membacanya Injil Lukas 1 sampai 8. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Amin. Saudara, Injil Lukas ditulis oleh Dr. Lukas. Dan di dalam Injil Lukas yang ke-11 ini, saudara, dengan judul Hal Berdoa. Hal doa sama dengan kehidupan doa, saudara. Di dalam kehidupan doa kita, di sini saudara, kita akan dikuatkan. Di sini saudara, kita akan dikonsultasi dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan di sini saudara, kita akan terima rema. Tidak semua orang Kristen saudara yang mempunyai kehidupan doa. Sekalipun saudara, dia setiap minggu pergi ke gereja dengan setia. Banyak saudara di antara orang Kristen yang rohaninya rapuh dan roh mereka saudara tidak tumbuh. Untuk tumbuh saudara, tidak cukup seminggu sekali pergi ke gereja. Oleh sebab itu saudara, kita perlu saudara membuat satu keputusan yang final. We have to make the final decision, yaitu saudara, mencari Tuhan secara pribadi. Itulah saudara kehidupan doa. Dan kehidupan doa itu sangat penting saudara. Bukan hanya bagi saya dan saudara, tetapi bagi semua.
saudara, Tuhan juga manusia, dan dia juga berdoa, saudara, dan dia juga mendoakan kita semua. Kita akan kembali kepada Injil Lukas 11. Di situ dikatakan, saudara, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, saudara, kita berhenti di sini. Dan kalau perlu, saudara, kita garis bawahi kata ketika ia berhenti berdoa. Kalau prinsip saya, saudara, tidak perlu berhenti. Tetaplah berdoa, saudara. Apabila doa saudara itu adalah doa pergumulan, doa tantangan, doa seperti ini, saudara, keep going. Lanjutkan, saudara, sampai saudara betul-betul menerima satu terobosan di dalam roh saudara, atau saudara merasakan hadirat Allah betul-betul turun di dalam diri saudara, dan saudara merasakan damai sejahtera di dalam hati saudara. Dan mungkin saudara, di antara saudara yang bertanya, kalau begitu kapan ya berhentinya berdoa ini? Tenang, saudara, Tuhan juga ingin kita berhenti berdoa. Oleh sebab itu, saudara, serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mengaturnya. Sebagai contoh, saudara, apabila saudara berdoa, saudara mendoakan orang tua saudara, keluarga saudara, atau teman dekat saudara, dan doa itu adalah doa pergumulan, dan doa itu adalah doa tantangan, hendaklah saudara berdoa di dalam satu ruangan yang tertutup. Dan ketika saudara berdoa, jangan dibatasi waktu. Dengan maksud, saudara, mungkin biasanya kalau orang mau berdoa, di dalam pikirannya saudara, oh nanti aku mau berdoa 30 menit, nanti aku mau berdoa 20 menit. Saudara, doa syafaat tidak diburu waktu. Doa syafaat tidak dituntut waktu, saudara. Dan doa syafaat lebih daripada doa saat teduh. Oleh sebab itu, saudara, berdoalah, saudara, sampai saudara merasakan hadirat Allah sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan saudara. Dan jangan saudara berpikir, kapan ya aku berhenti berdoa? Serahkan saja saudara ke dalam tangan Tuhan. Kapan saudara akan berhenti berdoa? Tuhan akan berbicara kepada saudara sendiri. Dan selanjutnya, saudara, kita lanjutkan. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Saudara, di sini dikatakan, berkatalah salah satu murid-murid Yesus kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti apa yang Yohanes katakan, ajarkan kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, oke, baiklah, aku akan mengajari kamu berdoa. Begini loh caranya berdoa. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara, di dalam kata datanglah kerajaanmu ada 3 kategori doa. Yang pertama, saudara, datanglah kerajaanmu, artinya datanglah mendekat dengan aku. Come near me. Dan yang kedua, saudara, datanglah kerajaanmu, artinya saudara, datanglah untuk aku. Come with me. Dan yang ketiga, saudara, datanglah kerajaanmu, artinya saudara, datanglah bersama aku. Come with me. Itulah, saudara,
3 kategori doa. Di dalam doa datanglah kerajaan. Sekarang kita akan melihat di dalam kategori yang pertama, saudara. Di dalam kategori yang pertama, di situ dikatakan, datanglah kerajaanmu. Saudara, kata datanglah adalah kata undangan, saudara. Datanglah berarti kita itu mengundang, saudara. Oleh sebab itu, datanglah dekat dengan aku, Tuhan. Come near me. Saudara, di sini kita berbicara tentang keintiman atau kedekatan diri kita dengan Tuhan. Doa ada yang minta dan doa ada yang tidak meminta, saudara. Jikalau doa minta sesuatu, mintalah kepada Tuhan, saudara. Tuhan, dekatlah dengan aku. Oleh sebab itu, saudara, jika saudara berdoa, tidak usah buru-buru doa dengan doa permohonan. Yang terpenting, saudara, dan yang terutama, pujilah dan sembahlah Dia sampai saudara betul-betul merasakan hadirat Allah turun di dalam diri saudara. Karena Tuhan berkata, saudara, Dia mengajarkan bagaimana cara berdoa kepada murid-muridnya. Begini loh caranya berdoa. Datanglah kerajaanmu, artinya, saudara, datanglah mendekat dengan aku. Saudara, di dalam kategori yang pertama ini adalah doa kedekatan kita, adalah doa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jikalau saudara, sekalipun doa tanpa permohonan, gak perlu saudara dimotivasi dengan kebutuhan yang didorong oleh satu keinginan. Karena tidak semua orang, saudara, yang mau berdoa. Sampai, saudara, dia ada perlu dengan Tuhan. Saudara, orang yang seperti ini, saudara, dia akan ketinggalan kategori yang pertama, yaitu kategori mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekarang, saudara, kita akan melihat kategori yang kedua. Datanglah kerajaanmu, artinya, saudara, datanglah Tuhan untuk aku. Come for me. Saudara, ini adalah jawaban doa. Doa, saudara, ini adalah jawaban doa, saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, saudara, doa juga permintaan. Oleh sebab itu, mintalah saudara kepada Bapa apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan sungkan, jangan malu, saudara. Dan doa juga permohonan, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, begini loh caranya berdoa. Datanglah kerajaanmu, artinya, saudara, datanglah untuk aku. Jikalau saudara berdoa, berdoalah dan berkatalah terus terang pada Tuhan. Jangan sungkan, jangan malu, dan berdoalah kepada Dia apa yang menjadi keperluan saudara. Dan ketika saudara sakit, saudara perlu doa kesehatan. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, aku sakit. Tolong Tuhan, sembuhkan aku dari sakit penyakitku. Maka Tuhan akan menjawab tantangan doa saudara. I will come for you. Aku akan datang di dalam pergumulanmu, di masa kesesakanmu, dan aku akan meluputkan kamu, karena aku tahu engkau mengasihi aku. Disinilah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan sekarang, saudara, ayat yang ketiga, saudara. Dalam kategori yang ketiga, saudara,
datanglah kerajaanmu. Artinya saudara, datanglah bersama aku. Come with me. Saudara, berbicara dengan Tuhan, berbicara terus terang saudara. Minta penyertaannya saudara. Bahwa doa yang bisa mendatangkan Yesus adalah doa anak-anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Inilah kategori yang ketiga saudara. Dan kita yang selanjutnya saudara, kita akan melihat di dalam Injil Lukas ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 saudara. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Amin. Saudara, Allah selalu membuka pintu untuk menolong kita. Baik teman, saudara yang datang pada malam hari dan meminta pertolongan, maka pintu akan dibukakan baginya. Saudara, ayat ini menggambarkan kepada kita saudara bahwa Allah itu baik, sehingga senantiasa mendengarkan ketukan pintu hatinya. Dan ketukan itu semakin keras kalau kebutuhan kita semakin besar dan mendesak saudara. Untuk itu saudara, Tuhan selalu membuka pintu hatinya lebar-lebar bagi kita yang mau minta pertolongan kepadanya. Dengan kata lain saudara, bahwa Tuhan akan membuka jalan atau resolusi buat kita, buat masalah kita saudara yang kita alami saat ini. Karena kita tahu saudara bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap, dan hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak menentu dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau Allah telah membuka pintu, tidak ada satupun orang yang datang untuk menutupnya lagi saudara. Berkat dan permohonan akan diberikan kepada kita. Katakan amin saudara. Dan sekarang kita lihat ayat yang ke-8 saudara. Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Amin. Saudara, orang itu meminta tanpa malu. Kita biasanya akan menganggap doa semacam ini adalah kurang sopan, dan kita akan mencelah mereka bahwa mereka itu orang yang tidak sopan, yang tidak mempunyai sopan santun saudara. Karena dia meminta dan dia selalu mendesak saudara, supaya sampai diberikan saudara. Tetapi saudara, Yesus berkata, dan Yesus memuji sikap seperti ini. Kenapa saudara? Karena Yesus tidak pernah mengajar kepada anak-anaknya untuk pergi ke tetangga dan mengetuk pintu pada malam hari untuk meminta roti. Saudara, maksud daripada ayat ini adalah ketika kita saudara mengalami masalah atau problem di dalam kehidupan kita saudara, kita jangan lari kemana-mana saudara, tapi carilah Tuhan, duduk dan berdoa, dan katakan pada Dia terus terang
apa yang menjadi kebutuhan saudara dan berdoa kepadanya dan minta sampai doa saudara dikabulkan. Saudara, jika doa itu sesuai dengan kehendaknya, doa yang bisa menggerakkan tangan Tuhan dan hati Tuhan adalah doa yang benar dan doa yang sesuai dengan kehendaknya, saudara. Dan di sini Allah berjanji pasti akan diberikan. Kata-kata pasti diberikan, saudara, bukan mungkin diberikan atau mudah-mudahan diberikan. No, tidak, saudara. Kalau Allah sudah berjanji diberikan, pasti diberikan. Karena janji Allah itu iya dan amin. Lain dengan janji manusia, saudara. 1 minute can change. 1 menit bisa berubah, itulah janji manusia. Tetapi janji Allah tidak berubah selama-lamanya. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, mintalah maka engkau akan diberikan, ketuklah pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Saudara, karena setiap orang yang meminta pasti menerima. Inilah, saudara, janji Allah kepada anak-anaknya. Janji Allah selalu ditepati dan janji Allah tidak pernah meleset. Dan mungkin, saudara, di antara saudara sudah berdoa kepada Tuhan, mungkin sudah ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, tapi doa saudara belum juga dijawab. Ada juga saudara yang berdoa 1 minggu sudah dijawab. Ada doa yang dijawab secara instan, dan ada juga saudara doa yang dijawab menunggu, saudara. Dan ada juga, saudara, doa seseorang yang hanya dihafal. Dan doa itu, saudara, dia hanya mendengarkan doa daripada orang lain yang doanya kelihatannya begitu enak didengar, saudara. Dan doa itu bukan dari hati nuraninya. Doa yang benar, saudara, adalah doa yang keluar dari hati nurani kita, keluar dan diucapkan oleh bibir kita. Dan apa yang diucapkan oleh bibir kita itu, saudara, adalah ungkapan-ungkapan yang keluar dari hati kita. Itulah, saudara, doa yang pasti dijawab oleh Tuhan. Dan sekarang, saudara, yang terakhir, inti daripada hal doa. Yang pertama, saudara, salah satu syarat agar doa kita dikabulkan adalah kita harus berdoa dengan iman, saudara. Dan yang kedua, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa doa kita pasti dikabulkan. Tidak ada artinya, saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan jika diri kita sendiri tidak percaya bahwa doa kita akan dikabulkan. Doa yang dipanjatkan dengan ragu-ragu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Dan kita, saudara, di dalam Matius 21 ayat yang ke-22 dikatakan, saudara, dan apa saja yang kamu minta dengan doa dan penuh kepercayaan atau keyakinan, kamu akan menerimanya. Dan yang ketiga, saudara, doa membutuhkan ketekunan. Jika oleh sebab itu, saudara, kita harus berdoa secara tekun. Supaya apa, saudara? Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau hari ini kita berdoa belum dijawab, besok kita berdoa lagi, saudara. Besok belum dijawab, kita berdoa, dan seterusnya sampai doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Saya tahu, saudara, bahwa hal itu tidak mudah. Tetapi kita, saudara, harus berdoa dengan tekun. Karena Tuhan Yesus berkata, saudara, bahwa Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk memberi jawaban doa kepada anak-anaknya yang berseru kepada Dia siang dan malam. Amin, saudara. Mari, saudara, kita akhiri
firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya kembalikan pada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan ulasan tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Di sini Tuhan itu ingin menekankan saudaraku bahwa pada saat kita berdoa jangan hanya ngomong aja. Mungkin kita dengan sungguh-sungguh juga ya, tetapi Tuhan mau lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai dikatakan di sini minta tanpa malu. Sebenarnya ngisi-ngisi kita orang berdosa. Ini digambarkan minta karena dia memaksa dan tidak malu. Maka temannya itu bangun dan memberikan apa yang dia minta. Bukankah Bapak kita itu lebih kasih daripada manusia? Kalau dia bandingkan, kalau seorang bapa saja, manusia yang jahat, anaknya minta roti, ya, ikan, apakah dia berikan ular? Pada saat anaknya minta telur, apakah dia berikan kalajengking? Ini orang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi yang meminta. Apalagi Tuhan kita. Nah, caranya bagaimana? Harus dengan sungguh-sungguh, saudara. Getol sama seperti perumpamaan yang Tuhan jelaskan kepada kita. Ada seorang yang kedatangan tamu, untuk menjamu tamunya itu nggak punya apa-apa, dia tengah malam ini. Terpaksa dia datang ke temannya, sahabatnya, dia minta tolong. Sahabatnya sebenarnya nggak mau. Aku sudah tidur, anakku sudah tidur. Tetapi karena dia maksa dengan tidak malu-malu. Nah, begitu juga kita selalu pada saat kita meminta kepada Tuhan. Ayo sungguh-sungguh. Terutama apa? Di akhir dari ayat ini, ya, dari perikop ini mengatakan yang kamu minta itu Roh Kudus. Saudaraku, di akhir zaman ini, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan kita, kita ini bisa ngomong nggak iso nglakoni. Jujur aja. Saya sering kali menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, antara keinginan untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan tuntutan daging. Bergumul betul, bergumul senantiasa, dan itu perlu melalui cara-cara yang Tuhan tunjukkan. Nggak malu-malu, terus minta terus kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Sertai aku, terutama dalam situasi yang sulit ini. Manusia sudah semakin jahat. Ya, dalam bisnis, wah, kotor sekali. Kita lihat, dalam kondisi yang sulit begini dimanfaatkan. Vaksin-vaksin itu bisa dipalsu, suruh. Ini menyangkut nyawa, tetapi mereka tidak memikirkan yang penting duit. Kita juga bisa larut di dalam hal semacam itu, suruh. Betul, di dalam kondisi yang sulit seperti ini, tante dengan saya tidak akan minta-minta sama anak. Mereka juga di dalam kesulitan. Bagaimana anak saya yang sedang bisnis,
Itu sudah kontrak seluruh. Beberapa perusahaan kontrak itu hitungannya 18 miliar. Barang yang harus dibeli di Cina, prosedurnya harus pakai SNI, harus ada Sukopindo, harus dari Departemen Perindustrian, Badan Pengembangan Industri, Badan Pengembangan dan Penelitian Industri harus melihat pabrik itu. Di satu sisi saudara tahu, Cina, Singapura, Hong Kong, bahkan Filipina sekarang melarang orang Indonesia datang ke sana. Bagaimana? Pabriknya itu ada di Filipina, ada di Hong Kong, ada di Cina. Semua tertutup. Apa yang kita bisa harapkan? Wah, saudaraku, dalam kondisi begini, kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, daging ini berontak. Tetapi saya mau belajar. Ya, saya harus taat kepada Tuhan lebih daripada kebutuhan daging saya. Saya harus taat kepada Tuhan lebih daripada segalanya, sebab Tuhan telah membeli saya. Kita harus mempunyai pandangan yang demikian, saudara. Betul-betul belajar untuk meminta, bukan minta yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Kalau kita minta makan, ya makanan yang enak sekalipun, besok lusa dibuang di jamban. Tetapi ini Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu tadi Ibu Lisa sudah bilang, Bapa kami, kuduskanlah, dikuduskanlah nama. Kalau dia kudus, bagaimana kita bisa menghampiri dia? Kalau kita tidak kudus, mau kuduskan dirimu, nggak bisa. Saudara tidak mampu, saya tidak mampu, pendeta kayak apapun tidak mampu untuk hidup kudus, kecuali dia berikan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, menguasai hidupnya, baru manusia itu mampu hidup kudus. Jadi kita harus belajar seperti yang diajarkan Tuhan, bukan hanya sekedar Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah pada hari ini kami makanan yang secukupnya. Bukan sekedar itu, tetapi ada gairah untuk meminta dengan bertali-tali, yang terus menerus tanpa malu-malu di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita minta itu yaitu Roh Kudus memimpin kita di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Kita tetap berjalan dan jangan takut, saudara. Dari Lisa sudah mengatakan kalau kita itu hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan pelihara hidup kita. Kalau kita utamakan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, kebutuhan hidup kita dalam kondisi yang sulit seperti ini, keajaiban terjadi di dalam kehidupan. Betul, saya mengalami itu di dalam situasi sulit. Anak-anak suruh ke Jakarta, persyaratannya begitu ketat. Kami mau ke Jakarta bukan melencer, mau perpanjang itu mobil. Bulan Agustus mau mati itu suratnya. Nah, semuanya kan butuh biaya. Kami tidak mau memberatkan mereka. Sudahlah, kami kirim aja ini surat-suratnya. Saudara-saudaraku, kalau kita hal-hal yang sepele ini ya tidak terlalu penting bagi kita. Justru yang penting yang kita cari dengan sungguh-sungguh, dengan tidak malu-malu, merengek kepada Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia akan memberikan Roh Kudus ke dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita itu
semakin berkenan. Dan bukan saja untuk kita masuk di dalam kekekalan, tetapi supaya hidup ini bercahaya, supaya kita ini dapat menerangi orang-orang yang di dalam kegelapan. Itu tujuan Tuhan. Hidup ini harus menjadi berkat buat orang lain, terutama di dalam kesaksian hidup ini. Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidup kita. Kita hanya bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakoni. Tetapi kalau Roh Kudus sudah di dalam hidup kita, apa yang kita ucapkan itu menjadi gaya hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Saya undang kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian, kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Karena
dan doa yang dijawab. Apabila kami berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami meminta tanpa malu, karena kami tahu kami tidak mampu mengadakannya oleh kekuatan kami sendiri. Kami datang kepadamu yang mampu memberikan apa yang kami minta, terutama Roh Kudus Tuhan. Itu adalah kebutuhan hidup kami, anak-anak-Mu, supaya kami mampu menjalani hidup di akhir zaman ini. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dapat menjadi berkat buat orang lain, hidup dapat menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami, yang memampukan kami melakukannya itu semuanya. Tuhan pakai Saudari Lisa yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat, marifat dari tempat yang maha tinggi, supaya dapat semakin mengungkap rahasia-rahasia firman Tuhan, untuk memberkati dirinya, memberkati jemaat, bahkan memberkati siapapun yang bersentuhan dengan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan telah menguduskan kami dengan firman-Mu, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah setelah persekutuan ini membuat Roh-Mu semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami, dan kami semakin berkurang-kurang, sehingga hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pakai Saudara Matius yang akan menyalurkan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Tuhan pakai hidupnya, dan juga jemaat yang akan menerima, bahkan jemaat yang ada di rumah juga, yang ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan kuduskan kehidupan mereka, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, sehingga Tuhan di dalam kami, dan kami semakin, peran kami semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Amin. Sukacitaku penuh, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat roti, simbol dari tubuh dan darah Tuhan yang terpecah-pecah karena kasih-Mu terhadap kami orang berdosa. Tuhan mati untuk menebus kami, mengampuni kami, membenarkan kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu.
Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini membuat Engkau semakin bertambah-tambah di dalam hidup kami, menuntun hidup kami, mengarahkan setiap langkah hidup kami, dan berikan kami kekuatan sehingga hidup kami senantiasa benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita masuk dalam doa. Begitu juga Tuhan, cawan ucapan syukur ini adalah simbol dari darah Tuhan yang tercurah, yang tidak lain bertujuan untuk membasuh kami dari segala kenajisan hidup kami, sehingga kami layak menghampiri tatang yang kudus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami yakin Tuhan telah menjamah setiap kami melalui firman-Mu, sehingga Tuhan kami layak mengambil cawan ucapan syukur ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Saudara Matius, doa. Kami bersyukur Tuhan, Ya Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kembali mempersekutukan kami dengan Engkau. Kami mengingat akan pengorbanan, kami mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami, Amin. bahkan Tuhan memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Tuhan, biarlah bangsa kami boleh keluar dari tengah-tengah masalah pergumulan yang dihadapi dari pandemi corona ini. Juga Tuhan tolong dari ekonomi, Tuhan dari sosial, politik. Tuhan tolong bangsa kami, bahkan Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan mereka hikmat yang dari Tuhan, memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan segala pekerjaan, program-program mereka dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan menolong, menjamah mereka, memberikan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dan mereka boleh disembuhkan dari Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh kembali mencari Tuhan, bersekutu untuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan bagi Bapak Ibu Gembala kami yang Tuhan sudah percayakan untuk menggembalakan kami semua tempat ini. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu, sehingga setiap hamba-Mu apa yang dilakukannya ditolong oleh Tuhan
dipimpin oleh Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat GBT Terima Ecclesia kasih, ini Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan, bahkan pemeliharaan dari Tuhan, bahkan Tuhan tolong seluruh Ya, Tuhan. anak-anak yang Jakarta, cucu-cucu mereka, Tuhan tolong memberkati Amin, mereka. Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang sekarang ini berkumpul dalam pekerjaan. Amin. Tuhan tolong agar Tuhan menolong mereka, Ya. menopang mereka, sehingga mereka dapat memperoleh Ya. pekerjaan sesuai dengan Amin, kemampuan amin. mereka. Mereka yang berkumpul tentang perekonomian rumah tangga, Tuhan tolong Tuhan, Ya. agar mereka juga diberikan solusi, diberikan Tuhan jalan keluar, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semuanya dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dengan Tuhan Yesus dalam bimbingan Roh Kudus akan memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Aku diberkati, aku dilihat.